Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sembah sujud dan rasa syukur serta rasa hormat saya haturkan kepada Dewan Penguji dan dosen pembimbing yang bijaksana yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir perkuliahan saya dalam penyusunan artikel ilmiah pada Bapak Profesor Dr. Wahyu Hidayat MPD dan Bapak Agus Prianto MPD SN. Saya ucapkan terima kasih. Ibarat pepatah, ilmu laksana padi, kian berisi kian merunduk. Semangat itulah yang membawa saya dapat menyelesaikan dan dapat membuat video presentasi untuk syarat sidang ini. Dengan bangga dan penuh rasa tanggung jawab, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah hasil buah pikir saya yang berjudul Pengembangan Media Smartbox dengan Model Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada materi nilai-nilai Pancasila siswa kelas 2 sekolah dasar. Sebelumnya, izin perkenalkan, saya Nur Sifatul Sofi dengan NIM 220600104 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi Angkatan 2022. Selanjutnya, izin memaparkan latar belakang masalah dari artikel penelitian yang saya lakukan. Poin pertama, rendahnya kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi nilai-nilai pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat penting dalam membentuk karakter siswa. Namun, pembelajarannya memerlukan pendekatan konkret dan kontekstual yang menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Hasil observasi menunjukkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi nilai-nilai Pancasila masih rendah, ditandai dengan kesulitan mengemukakan ide, memberikan solusi, dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kondisi ini memerlukan upaya untuk meningkatkan kreativitas siswa baru. Poin kedua, media pembelajaran yang digunakan belum mendukung pengembangan berpikir kreatif siswa. Media pembelajaran yang digunakan pada materi nilai-nilai Pancasila masih sangat terbatas dan kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi ide, menemukan solusi, bahkan ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Akibatnya, siswa cenderung pasif, kurang antusias, dan kemampuan berpikir kreatif belum berkembang secara optimal. Poin terakhir, ketiga, inovasi pengembangan media Smartbox dengan model Problem Based Learning. Karakteristik siswa sekolah dasar yang berada pada tahap operasional konkret menuntut penggunaan media yang menarik dan interaktif. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan media Smartbox berbasis Problem Based Learning untuk membantu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, tujuan penelitian. Baik, ada 3 poin dari penelitian utama yang saya lakukan, yaitu untuk menganalisis efektivitas media Smartbox dengan model Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi nilai-nilai Pancasila kelas 2 sekolah dasar. Media edukatif berbentuk kotak persegi interaktif yang berisi permainan, materi menarik, serta gambar untuk memicu aktivitas motorik siswa seperti membuka dan menempel. Poin kedua, untuk mengetahui kelayakan media Smartbox dengan model Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif materi nilai-nilai Pancasila siswa kelas 2 sekolah dasar, model pembelajaran berkelompok yang menuntut siswa aktif bekerja sama memecahkan masalah dunia nyata sehingga dapat mengembangkan keterampilan kognitif dan strategi pemecahan masalah. Poin terakhir, untuk mendeskripsikan proses pengembangan media Smartbox dengan model Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan
kemampuan berpikir kreatif siswa, materi nilai-nilai Pancasila kelas 2 sekolah dasar, dan mengetahui respon siswa terhadap penggunaan media Smartbox dengan model problem based learning. Baik, selanjutnya pada metode penelitian di sini mengembangkan Research and Development atau R&D dengan mengadaptasikan model ADDIE yang diadaptasikan dari Branch Lisheniana 2021 yang terdiri dari 5 tahapan. Di antaranya ada analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya, pada subjek dan lokasi penelitian yaitu di Sekolah Dasar Cibodas 3. Subjek penelitian yang saya lakukan kemarin terdiri dari uji coba terbatas melibatkan siswa kelas 2 sekolah dasar dengan jumlah 10 orang. Kemudian, uji coba luas dilakukan kepada seluruh siswa kelas 2 sekolah dasar dalam 2 kelas sebanyak 20 orang. Baik, selanjutnya pada tahap instrumen penelitian, di sini ada 4 poin, di antaranya soal tes kemampuan berpikir kreatif, ada validasi ahli, ada wawancara, dan angket respon siswa. Dari keempat instrumen penelitian ini telah saya lakukan terlebih dahulu. Lanjut pada poin selanjutnya. Hasil penelitian ada yang pertama, yaitu efektivitas media Smartbox dengan model problem based learning terbukti efektif meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 2 sekolah dasar. Nah, bisa disaksikan bersama-sama dari tabel titik 1 hasil pretest, post-test, dan endgame. Berdasarkan tabel di atas bahwa hasil kemampuan berpikir kreatif siswa mengalami peningkatan dengan rata-rata skor 57,20 pada pretest meningkat menjadi 87,40 pada post-test. Diperoleh juga hasil gain sebesar 0,70 yang dikategorikan tinggi dengan persentase 70,50% dikategorikan efektif. Baik, tabel 2 titik. Hasil uji normalisasi berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikasi pretest adalah 0,000, lebih dari 0,05, dan post-test adalah 0,113, kurang dari 0,05. Karena salah satu data tidak terdistribusi normal, maka dilanjut dengan uji Wilcoxon. Tabel 2 titik hasil uji Wilcoxon berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa hasil uji Wilcoxon lebih daripada 0,05, maka diambil keputusan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan media Smartbox dengan model problem based learning terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi nilai-nilai Pancasila kelas 2 sekolah dasar. Selanjutnya, ada hasil penelitian kedua yang menjelaskan tentang kelayakan media Smartbox dengan model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi nilai-nilai Pancasila kelas 2 sekolah dasar. Media Smartbox yang telah dirancang kemudian dilakukan tahap uji validasi terlebih dahulu. Berikut adalah hasil validasi dari ahli materi, yaitu Bapak Profesor Wahyu Hidayat MPD dan Bapak Agus Prianto MPD SN. Sebagai ahli media dan pengguna media, yaitu guru kelas 2 sekolah dasar, yaitu Ibu Dina Nurlatifah SPD. Media yang digunakan kelas 2 sekolah dasar, grafik yang dapat diperhatikan, hasil uji coba terbatas dan luas berdasarkan grafik di atas menunjukkan persentase masing-masing sebesar 92,5% untuk ahli materi, yaitu 91,89% untuk ahli media dan 95,84% untuk praktisi guru. Peneliti kemudian mengemukakan hasil
presentasi tersebut dan memperoleh rata-rata sebesar 93,67% yang dikategorikan sangat layak. Hasil penelitian selanjutnya yaitu ada proses pengembangan media Smartbox dengan model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 2 sekolah dasar. Tahap pertama, proses pengembangan adalah tahap analisis. Pada tahap ini dimulai dengan mengidentifikasi kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran kepada siswa di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Bandung Barat. Dengan diperoleh data, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Merdeka. Berdasarkan hasil wawancara pada guru, disimpulkan bahwa proses pembelajaran terhadap materi Pancasila masih ditemui beberapa kendala dalam penyampaian materi. Selanjutnya, tahap desain. Pada tahap ini, media Smartbox dengan model problem based learning dirancang dengan menyesuaikan hasil materi nilai-nilai Pancasila, tujuan pembelajaran, serta karakteristik siswa. Hasil desain yang dikembangkan pada media Smartbox dengan model problem based learning dapat digambarkan sebagai berikut pada gambar di bawah. Oke, selanjutnya desain media Smartbox pada gambar tampilan di samping dibuat menggunakan bahan sederhana berbentuk kotak interaktif yang berisi berbagai aktivitas pembelajaran seperti mencocokkan gambar, memilih jawaban, dan mengelompokkan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Besar media dibuat menarik dengan mengkombinasikan warna, gambar, dan aktivitas interaktif agar dapat meningkatkan minat, kreatif, serta keaktifan siswa dalam pembelajaran. Poin selanjutnya, pada hasil penelitian, ada tahap pengembangan. Validasi dilakukan oleh para ahli sebelum media diimplementasikan di lapangan. Data kualitatif hasil validasi oleh ahli materi, ada ahli media dan praktisi guru dirangkum pada tabel 1 berikut. Nah, akumulasi skor dari seluruh validator mencapai rata-rata 93,67 yang termasuk dalam kategori sangat layak. Adapun penambahan penunjuk penggunaan operasional kotak dan penyederhanaan aspek visual teks materi. Setelah melalui revisi, dilakukan pengukuran terhadap respon siswa melalui penyebaran angket dalam 2 fase uji coba. Data respon siswa disajikan pada tabel 2. Hasilnya, uji terbatas mendapatkan persentase 89,75% dengan kategori sangat baik. Lalu, uji coba luas mendapatkan persentase 91,94% dengan kategori sangat baik, dengan total 90,85% dengan kategori sangat baik. Oke, selanjutnya hasil penelitian tahap selanjutnya yaitu implementasi. Pada tahap ini, penggunaan media pembelajaran berupa media Smartbox dengan model problem based learning digunakan pada 20 siswa kelas 2 sekolah dasar di salah satu kabupaten Bandung Barat. Selama 2 pertemuan yaitu bulan Februari dilaksanakan pada tanggal 23 Februari dan 24 Februari 2026. Setiap pertemuan dilaksanakan selama 2 jam pelajaran. Dapat diperhatikan dari gambar implementasi di samping dan grafik di samping berdasarkan hasil uji coba terbatas diperoleh persenan sebesar 89,75% dengan kategori sangat baik. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memberikan respon positif terhadap penggunaan media pembelajaran yang dikembangkan. Titik selanjutnya pada uji coba luas diperoleh persenan sebesar 91,94% dengan kategori sangat baik. Secara keseluruhan, rata-rata persen hasil respon siswa mencapai 90,85% dengan kategori sangat baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media Smartbox dengan model problem based learning mendapatkan respon yang baik dari siswa dan layak digunakan. Selanjutnya ada kesimpulan dari pemaparan materi yang telah
sekolah dasar dengan rata-rata skor 57,20 pada pretest meningkat menjadi 87,40 pada posttest. Hasil uji Enggain diperoleh rata-rata skor 0,70 yang dikategorikan dan persentase 70,50% yang dikategorikan efektif. Kemudian, kelayakan media smartbook dengan model problem-based learning oleh ahli materi dinyatakan sangat layak dengan persentase sebesar 92,5%. Skor rata-rata 91,89% untuk ahli media dan 95,84% untuk praktisi guru. Selanjutnya, proses pengembangan media smartbook dengan model problem-based learning meliputi 5 tahapan diantaranya, yaitu tadi analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Oke, baik. Mungkin pemaparan dari hasil tugas akhir saya, artikel ilmiah yang telah saya selesaikan. Sekian, mohon maaf apabila